Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Aisyah Alteisha dengan NIM 192231097. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil literatur review dengan judul Survei Konsumsi Pangan Tingkat Rumah Tangga. Pertama-tama, mengenai pendahuluan, di mana survei konsumsi rumah tangga berperan penting untuk mengetahui pola makan, jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Data dari survei ini menjadi dasar untuk menilai ketahanan pangan dan menyusun kebijakan gizi nasional termasuk pola pangan harapan atau PPH. Dalam pelaksanaannya ada beberapa metode yang biasa digunakan seperti food record, food weighting, dan recall 24 jam. Metode recall 24 jam paling sering digunakan karena lebih praktis, tidak membebani responden, dan bisa menggambarkan konsumsi aktual sehari sebelumnya. Karena itu, pada review ini saya akan membahas dua jurnal yang sama memakai metode tersebut. Jurnal pertama berjudul Impact of the COVID-19 Lockdown on Household Diet Diversity in Rural Bihar, India oleh Travasco dan rekan-rekan pada tahun 2023. Penelitian ini bersifat longitudinal dengan 2 kali survei pada 1.104 rumah tangga di daerah pedesaan Bihar. Hasilnya menunjukkan bahwa selama pandemi, skor keragaman pangan atau HDDS menurun signifikan, terutama pada rumah tangga berpendapatan rendah. Sementara jurnal kedua berjudul Household Food Consumption Typologies oleh Bickham dan rekan-rekan tahun 2024 menggunakan desain cross-sectional dengan sampel 4.144 rumah tangga di Irlandia Utara. Penelitian ini menemukan 4 pola konsumsi utama dan hanya sekitar 32% rumah tangga yang mengikuti pedoman gizi nasional. Kedua studi ini menunjukkan pentingnya metode recall dalam memantau pola konsumsi rumah tangga di berbagai konteks. Hasil review jurnal pertama oleh Travasco et al. 2023 menyatakan bahwa penelitian pertama menggunakan kuesioner recall konsumsi rumah tangga berbasis HDDS. Prosedur pengumpulan data dilakukan 2 kali, sebelum dan selama pandemi. Kelebihan metode ini adalah mudah diterapkan, tidak butuh alat khusus, dan efektif menggambarkan pola makan aktual rumah tangga dalam jangka pendek. Namun ada beberapa kekurangan seperti ketergantungan pada daya ingat responden, potensi bias sosial, dan tidak bisa menunjukkan konsumsi individu. Validitasnya cukup tinggi, dibuktikan lewat korelasi signifikan antara skor HDDS dan kondisi sosial ekonomi. Hasilnya juga konsisten antar periode, menandakan metode ini stabil untuk meminimalkan kesalahan. Peneliti juga menggunakan panduan visual dan wawancara langsung agar datanya lebih akurat. Selanjutnya untuk jurnal kedua oleh Bickham et al. Tahun 2024, di mana penelitian kedua ini menggunakan kuesioner daring dan wawancara langsung berdasarkan pedoman Eat Well Guide. Kelebihannya yaitu data yang dihasilkan lebih rinci karena mencakup variasi dan frekuensi konsumsi lalu mudah dibandingkan dengan pedoman gizi, dan bisa mengenali rumah tangga yang berisiko kekurangan gizi. Sementara kekurangannya adalah hasilnya itu sangat bergantung pada ingatan responden. Kesalahan takaran bisa terjadi terutama untuk makanan campuran. Dan metode ini tidak mencerminkan pola makan jangka panjang. Dari sisi validitas, penelitian ini juga menunjukkan kesesuaian tinggi dengan pedoman Healthy Eating Guidelines, serta hasil antar wilayah cukup konsisten, menunjukkan reprodusibilitas yang baik. Kesalahan diminimalkan melalui penelitian unumerator, kuesioner terstandar, dan verifikasi data antar anggota rumah tangga. Untuk kesimpulannya, dari 2 jurnal yang direview dapat disimpulkan bahwa metode recall 24 jam merupakan pendekatan yang valid, reliable, dan efisien untuk menilai konsumsi pangan rumah tangga. Meskipun memiliki keterbatasan seperti ketergantungan pada ingatan responden dan potensi bias sosial, metode ini tetap lebih efektif menggambarkan kondisi konsumsi aktual, terutama bila dilakukan dengan panduan visual serta unumerator yang terlatih. Kedua penelitian juga menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi sangat berpengaruh terhadap keragaman dan kualitas konsumsi pangan rumah tangga.
Dengan pelaksanaan survei yang terstandar, metode ini juga menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan gizi dan ketahanan pangan di berbagai wilayah. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.